Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya ad-din. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Dani Hidayat dengan nomor NIM 1200127. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai teori-teori belajar dalam pendidikan. Yang pertama yakni ada teori psikoanalisa, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori humanistik, dan yang keempat ada teori behavioristik. Sebelum mengetahui mengenai 4 teori belajar tadi, apakah Anda sekalian tahu mengenai apa sih teori belajar itu? Teori belajar ialah merupakan suatu susunan, baik itu dari strategi, metode, ataupun tata cara yang mana bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar, mengajar, agar menjadi lebih efektif dan mudah. Tujuan dari teori belajar ini ialah yang pertama, mendapatkan pengetahuan. Karena kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pasti akan mengetahui suatu hal yang baru, suatu hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Maka dari itu, tujuan dari belajar yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan. Terus yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan. Dalam kegiatan belajar, keterampilan yang ada pada diri kita akan diasah sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Tentunya itu semua dilakukan melalui penanaman konsep yang baik dan benar terlebih dahulu. Yang ketiga ialah pembentukan sikap. Dalam kegiatan belajar-belajar, sikap dan karakter kita akan dibentuk dan diarahkan dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, tujuan kegiatan belajar yang ketiga adalah pembentukan sikap. Teori belajar psikoanalisis. Teori belajar psikoanalisis merupakan teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam menganalisis psikoanalisis manusia. Menurutnya, tingkah laku manusia itu justru didominasi oleh alam bawah sadar yang berisi ego dan superego. Beberapa karya besar Freud yang banyak mendapatkan kritik dan tanggapan dari para ahli yaitu teori mimpi dan teori tentang seksualitas. Dalam pendidikan, konsep psikoanalisis juga diaplikasikan ke dalamnya. Artinya, pendidikan juga perlu mempertimbangkan konsep-konsep psikoanalisis dalam mengembangkan dan mendidik siswanya. Salah satunya dengan memperhatikan konsep dari psikoanalisis yang menyatakan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan dasar. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya teori belajar psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian dalam diri manusia. Adapun kelebihan dari teori belajar psikoanalisis ialah yang pertama, membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Yang kedua, dapat memahami kehidupan psikologis seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat dan perilaku manusia. Setiap kelebihan pastinya terdapat suatu kekurangan dong pastinya. Yang kekurangan dari teori belajar psikoanalisis yang pertama ialah terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian. Yang kedua, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang masih meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasionalnya. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Di sini, proses peserta didik dalam belajarnya lah yang lebih diperhatikan ketimbang hasil yang didapat. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus serta respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Adapun kelebihan dari teori belajar kognitif ini dapat dilihat seperti yang ada di samping saya. Pertama, menjadikan siswa
siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam memahami pelajaran serta lebih mudah dan efisien. Next, kekurangannya. Satu, yakni teori tidak menyeluruh pada semua tingkat pendidikan. Artinya teori ini tidak bisa diterapkan pada setiap jenjang pendidikan yang ada. Yang kedua, sulit untuk dipraktikkan khususnya dalam tingkat lanjut. Ketiga, teori belajar humanistik. Beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari teori belajar humanistik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dari Arthur Combs yang berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Yang kedua ada dari Maslow yang berpendapat bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Dari paparan tadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Adapun kelebihan dari teori belajar humanistik antara lain: satu, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, serta perubahan sikap setiap individu. Kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Dan yang ketiga, menumbuhkan kreativitas individu. Ini kekurangannya. Yang pertama ialah proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Dan yang ketiga, pendidik menjadi terbatas karena hanya bertindak sebagai fasilitator. Teori belajar behavioristik. Yang terakhir ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan yakni suatu perubahan perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dapat dinilai secara konkret sebagai akibat dari interaksi adanya stimulus, yakni yang berupa rangsangan, dan adanya respon, yakni yang berupa reaksi. Teori behavioristik ini ialah suatu bentuk teori belajar yang mana lebih mengutamakan perubahan tingkah laku peserta didik dari akibat adanya stimulus dan respon. Hal ini menjadikan titik fokusnya kepada tingkah laku para peserta didik untuk mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Adapun kelebihan dari teori belajar behavioristik ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka lebih bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, yakni materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkannya stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik itu memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Adapun kekurangan dari teori ini ialah sebagai berikut juga. Yang pertama, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari seorang guru. Pembelajaran seperti biasa dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Terus yang kedua ada pembelajaran peserta didik. Hanya berpusat pada guru, peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan membosankan sehingga mereka itu cepat bosan di dalam suatu pembelajaran. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.